Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita masuk ke part selanjutnya dari cerita Pelet Media Garam. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'alukal salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Setelah membacakan mantra tersebut, lalu Yono pun menghembuskan napas dan meniup ke garam tersebut. Dengan harapan yang sangat besar, Yono pun meminta kepada garam tersebut untuk bereaksi di dalam perut si Mimin dan dapat mempengaruhi otak dan pikirannya agar bisa luluh kepada Yono. Setelah dirasa ritualnya selesai, Yono pun membereskan bahan-bahan yang tadi digunakan untuk ritual dan kemudian terduduk di balik jendela dan memandangi gelapnya malam sembari membayangkan wajah Mimin berada di hadapannya. Sampai tidak terasa, Yono pun tertidur dalam lamunannya. Saat fajar menyingsing, Yono pun terbangun dan kemudian membeli beberapa makanan atau bahan-bahan untuk menjalankan aksinya. Setelah bahan terkumpul, Yono pun membuat sebuah kue untuk Mimin. Dengan bermodalkan panduan dari internet, Yono pun mulai membuat makanan cemilan kesukaan Mimin. Dengan agak kesulitan, Yono pun akhirnya menyelesaikan dan makanan pun sudah jadi. Sore harinya Yono menghampiri teman-temannya, yaitu Tatang dan juga Suci. Yono bergabung seperti biasa, namun tidak lama karena besok pagi buta Yono sudah harus kembali ke kota tempat dia bekerja. Lalu Yono menitipkan makanan yang sudah dibungkus dengan kertas kado tersebut kepada Tatang dan juga Suci untuk diberikan kepada Mimin. Meski awalnya mereka curiga dengan apa yang diberikan Yono untuk Mimin, tapi mereka tetap memberikannya. Kecurigaan mereka ditepisnya karena mereka tahu siapa Yono dan tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Yono pun meminta kepada Tatang dan juga Suci untuk tidak memberitahukan Mimin kalau Yono lah yang memberi makanan tersebut, karena Yono tidak mau niat baiknya menjadi sia-sia. Biarkan waktu yang akan memberitahu Mimin. Begitulah alasan Yono kepada Tatang dan juga Suci. Setelah urusan Yono dan teman-temannya pun selesai, Yono pun berpamitan pulang untuk beristirahat karena besok pagi Yono harus kembali ke kota untuk bekerja. Yono juga berjanji kalau Yono akan pulang di hari ulang tahun Mimin untuk memberikan sesuatu dan memohon maaf kepada Mimin.
Tatang dan Suci hanya mengangguk dan tersenyum, seraya memberikan semangat kepada Yono. Tidak lama sekepergian Yono, Mimin pun datang menghampiri Tatang dan Suci. Mimin tampak terlihat cantik saat itu dengan menggunakan baju yang ketat dan menampilkan lekuk tubuhnya yang begitu aduhai. Mereka pun kini berbincang, bercanda, membicarakan hal-hal yang membuat mereka bahagia. Mereka tak satu pun membahas tentang Yono, karena mereka tahu dengan membahas tentang Yono akan membuat Mimin sangat marah. Tepat di saat mereka akan membubarkan diri, Tatang pun memberikan bungkusan kado tersebut kepada Mimin. Mimin bertanya-tanya, siapa yang memberikan ini dan dalam rangka apa hadiah ini? Tatang dan Suci sebisa mungkin menutupi kalau hadiah tersebut dari Yono. Pagi harinya Yono pun berangkat ke kota di mana tempat Yono bekerja. Namun saat Yono sampai di tempat Yono bekerja, tempatnya masih libur, jadi Yono masih bisa beristirahat di mes dengan ditemani oleh Yogi. Yono pun terlihat semangat lagi dalam menjalani hidup, tidak seperti beberapa hari ke belakang. "Bagaimana Yon? Apa berhasil?" tanya Yogi. "Belum tahu Gi, belum ada hasil. Karena aku langsung berangkat ke sini dan aku juga belum tahu apa makanan yang aku beri pada dia sudah dimakan atau belum," jawab Yono. "Memangnya kamu pelet dia menggunakan pelet apa Yon?" tanya Yogi. "Pelet dengan garam dari Pak Ikin Gi," jawab Yono. "Aku baru dengar ada pelet menggunakan media garam Yon," ucap Yogi. "Aku juga sama Gi, tapi kata Pak Ikin, media itulah yang cocok buatku dan tanpa harus melakukan ritual puasa," jelas Yono. "Ya, semoga saja semuanya berjalan lancar ya Yon," kata Yogi. "Semoga saja Gi." Di tempat lain, Mimin yang sudah memakan makanan dari Yono kini perlahan merasakan efek dari pelet tersebut, di mana kini Mimin terkadang terbayang-bayang wajah Yono berada di sampingnya, dan Mimin pun kini dihantui oleh bayangan Yono. Sampai-sampai di saat tidur pun Mimin selalu mengigau, memanggil-manggil nama Yono. 1 minggu, 2 minggu, hampir setiap tidurnya Mimin mengigau memanggil-manggil nama Yono. Bahkan kini Mimin sudah berani menanyakan tentang Yono kepada Tatang dan juga Suci. Mereka berdua yang mengetahui hal tersebut tampak kaget. Seorang Mimin yang sangat membenci Yono kini mencari-cari Yono. Bapaknya pun yang mendengar kalau Mimin menyebut-nyebut nama Yono pun merasa geram dan marah terhadap Mimin. Namun bagaimanapun Mimin adalah anaknya. Rasa marah pun tidak akan pernah bisa Pak Agus keluarkan. Dengan rasa tak percayanya, Pak Agus pun mencari keberadaan Yono. Namun tidak juga Pak Agus temui. Bertanya ke sana kemari mencari keberadaan Yono, tapi hasilnya sama saja, tidak ada hasil. Sampai akhirnya bertemu dengan Tatang dan Suci. Barulah Pak Agus diberitahukan kalau Yono sedang tidak berada di kampung ini. Yono sedang berada di kota yang jauh. Mendengar penjelasan tersebut, Pak Agus pun kembali ke rumah dengan tanpa pamit kepada Tatang dan Suci. Sedangkan di rumah, Mimin hanya menangis memanggil-manggil nama Yono.
Saat Pak Agus pulang pun yang terlihat oleh Mimin adalah sosok Yono. Tiap Mimin pergi keluar rumah dan bertemu dengan laki-laki, yang Mimin lihat adalah sosok Yono. Sampai saat itu Mimin sudah disangka gila oleh warga sekitar. Singkat cerita, 3 hari sebelum hari ulang tahun Mimin, Mimin memberontak kepada bapaknya untuk mempertemukannya dengan Yono. Pak Agus tidak bisa berbuat apa-apa selain menangisi anaknya yang menjadi seperti itu. Karena tidak mendapat tanggapan dari Pak Agus, Mimin pun memutuskan untuk mencarinya sendiri. Namun tidak juga ketemu. Sampai sore hari itu Mimin bertemu dengan Bagas. Mimin tahu kalau Bagas adalah teman kerja Yono. Maka dari itu Mimin menanyakan keberadaan Yono. Sembari berlinang air mata, Mimin menghampiri Bagas. "Kang, kamu tahu kan di mana Yono sekarang? Kamu tahu kan? Kamu temannya kan? Dan kamu tahu aku. Dan kasih tahu aku di mana Yono sekarang." Hendak akan menjawab pertanyaan Mimin, Mimin kembali memohon pada Bagas, "Tolong kasih tahu aku di mana Yono sekarang. Tolong, Kang." Bagas pun terdiam menunggu Mimin berhenti bertanya. Saat Mimin terdiam, barulah Bagas menjawab kalau Yono sekarang bekerja di toko Anu di kota E. "Memang kenapa dengan kamu? Dan ada sangkut paut apa dengan Yono?" tanya Bagas. Namun Mimin tidak menjawab, hanya terus menangis dan berlalu meninggalkan Bagas. Keesokan harinya Mimin pun dengan nekat mendatangi tempat yang diberikan oleh Bagas kemarin. Namun Mimin tidak bertemu dengan Yono di sana. Dan akhirnya Mimin kembali ke kampungnya dan bertemu dengan Yono di suatu persimpangan. Mereka pun melepas kangen dan berpelukan. Mimin memeluk erat Yono sampai-sampai tidak mau dilepaskan. Begitu juga dengan Yono yang membalas pelukannya dan tersenyum puas. Mereka pun kemudian berjalan berdua, sembari Mimin memegang erat tangan Yono. Mimin bertingkah manja terhadap Yono. Berhari-hari mereka kini menjalani hubungan tersebut tanpa adanya rasa malu. Mimin selalu ingin berada di samping Yono. Semua yang melihatnya merasa heran, terutama Pak Agus, Tatang, dan juga Suci, karena mereka tahu bagaimana Mimin membenci Yono dan bagaimana mungkin Mimin bisa memaafkan Yono dan kini bisa sedekat itu dan berani terang-terangan mengumbar kemesraan di depan orang-orang. Selang beberapa hari, pantangan pun satu persatu terlanggar oleh Yono, di mana saat mereka tengah berduaan di rumah Yono, mereka pun melakukan hubungan badan. Karena saat itu Yono tidak bisa menjaga hawa nafsunya. Yono dirayu oleh Mimin dengan Mimin memamerkan lekuk tubuhnya yang indah dan membuka baju satu persatu. Mimin menghampiri Yono dengan tanpa busana sehelai benang pun. Bagaikan kucing mendapatkan ikan, Yono pun langsung menggelutinya dan terjadilah hubungan terlarang. Dengan ditemani suara erangan dan desahan dari keduanya. Setelah mereka melakukan hubungan badan tersebut semalam suntuk, pagi harinya Mimin pun diantarkan oleh Yono pulang ke rumahnya.
Selang beberapa minggu, reaksi dari perut Mimin pun kini serasa ada yang bergerak-gerak seperti janin yang tumbuh dengan begitu cepatnya. Dan efek dari pelet tersebut pun kini mulai berkurang. Setelah Mimin menyampaikan hal tersebut kepada Yono, kini Yono pun kembali dihadapkan dengan pantangan yang kedua, di mana Yono yang tidak diperbolehkan meminum minuman keras atau minuman yang memabukkan, kini harus menemuinya atau kini harus meminumnya karena frustasi dan juga depresi yang dialaminya karena didesak oleh Pak Agus untuk menikahi Mimin dan bertanggung jawab akan perbuatannya. Yono hendak menjalankan ritual tersebut lagi, namun di bulan ini tidak menemukan malam Jumat Kliwon karena untuk memperbesar energi tersebut haruslah di malam Jumat Kliwon, tidak bisa di malam Jumat yang lain. Maka kini Yono pun dihadapkan dengan teror-teror dari makhluk tinggi besar berwarna hitam yang bersemayam dalam garam pemberian Pak Ikin tersebut. Dimanapun Yono berada, kemanapun Yono pergi, makhluk itu selalu mengejar dan menghantuinya. Sampai terdengar kabar kalau Mimin nekat mengakhiri hidupnya dengan membelah perutnya demi mengeluarkan janin tersebut. Belum juga mendengar berita itu, rasa frustasi Yono pun menjadi-jadi dan Yono pun mengikuti jejak Mimin untuk mengakhiri hidupnya dengan menusukkan sebuah batang pohon bambu kuning yang sudah diruncingkan tepat ke bagian perutnya. Belum juga haru menyelimuti Tatang dan Suci akan kepergian Mimin. Kini mereka pun harus kehilangan satu teman dekatnya lagi, yaitu Yono. Demi melupakan kenangan bersama mereka, Tatang dan juga Suci pun memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya masing-masing di suatu kota di tempat lain. Namun kini mereka ditemui bayangan Yono yang menangis menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Tatang dan juga Suci. Semoga kamu bisa tenang di alam sana dan dapat melewati masa hukumanmu di sana, Yon. Doa yang dipanjatkan Tatang di sela-sela ibadahnya. Begitu juga dengan Suci. Semoga kamu ditempatkan di tempat yang layak, Min, dan dipertemukan dengan malaikat kecilmu yang tidak berdosa. Doa pun dipanjatkan Suci di sela-sela ibadahnya. Hampir setiap hari dalam ibadah mereka selalu mendoakan yang terbaik untuk teman-temannya dan semoga tidak terjadi lagi kepada teman-teman yang lainnya. Dan cerita pun berakhir. Untuk teman-teman semua, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, menyimak, dan mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Bagi teman-teman yang belum mendukung channel ini, saya mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua.
Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua, dan terima kasih untuk Kang Holil yang sudah memberikan ceritanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.